Kita akan memulai pagi hari ini, mari kita satukan hati kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji, segala hormat, segala syukur kami mau naikkan hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, kami boleh kembali bernafas di dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh melihat sekeliling kami begitu indah perbuatan-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh dapat bersama-sama pada pagi hari ini untuk datang beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, inilah yang menjadi satu kerinduan dalam hati, dalam kehidupan kami. Kami haus, kami lapar untuk bersekutu bersama dengan-Mu Tuhan. Kami pagi hari ini untuk datang memuji, menyembah, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang layak kami puji, kami sembah dan kami tinggikan ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini ya Bapa, Ya Yesus. jadi perkenanan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mau memberkati ibadah kami ini, Engkau mau pimpin ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah kehadiran-Mu hadir ada tengah-tengah ibadah kami. Engkau memberkati kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang Ya lemah Yesus. Amin. kuatkan, yang sedang sedih Kau berikan penghiburan, yang sedang jalan susah Kau berikan jalan keluar buat kami ya Tuhan. Ya Yesus. Kami beriman ya percaya bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat sedetik pun dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan kami mau menerima berkat melalui firman-firman-Mu juga dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami ini. Kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami siap memulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pastor John Sarbunan untuk memimpin. Amin. Praise the Lord. Oke, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan di pagi hari ini. Satu pujian yang sangat indah untuk kita naikkan ya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan kami percaya Engkaulah pengharapan kami dan kami percaya hanya kepadamu. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari bersama angkat suara. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi penghormatan kepadamu ya Allahku. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Katakan bersama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Bersama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku penghormatan kepadamu ya Allahku. Yesuslah Tuhan sampai selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Dia Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Selamat malam Bu Rosalin. Dan selamat pagi teman-teman yang baru bergabung ya di pagi hari ini. Selamat pagi Pak John. Amin. Apa kabar Bu Rosalin? Luar biasa. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, benar sekali ya. Amin. Dia sungguh baik bagi kita. Terbukti kita semua ada hari ini karena kebaikan Tuhan ya. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan pagi hari ini waktu Jerman malamnya. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kita sekalian. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami datang untuk menyembah-Mu dengan segenap hati kami di pagi hari ini. Terpujilah Engkau. Mari saudara-saudara sekalian, kita dengan hati yang bersyukur, kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bawa segala hidup kami kepada Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu. Sungguh baik Tuhan Yesus. Mari katakan bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Praise the Lord. Kita bersukacita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan sebelum kita akan mendengar firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Yesus Tuhan, Dia segala-galanya. Kita naikkan pujian ini bagi Yesus ya. Haleluya. Ya, firman yang hidup telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita sekalian. Ya, kita semua bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama. Oh, yeah. Haleluya. Dengan sukacita, kita memuji Tuhan. Dia yang telah lahir, mati, bangkit bagi kita sekalian. Mari bersama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ya, haleluya. Oh,
layak disembah. Mari kita gerakan badan kita ke kanan ke kiri, biar badan kita jadi sehat, jadi kuat. Haleluya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan yang sakit. Pagi ini katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan, Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja. Katakan sekali lagi, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, praise the Lord. Kita akan mendengar firman Tuhan pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Indriani dari Sidoarjo. Ada Ibu Indriani, dipersilakan. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, shalom. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya. Bapa, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu pengharapan hanya pada Amin. Tuhan. Kami selalu mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini semua yang ikut Zoom Tuhan selalu mengasihi Engkau Tuhan. Ya Yesus. Yang Kau perbuat, mereka perbuat Tuhan, Tuhan buat berhasil Tuhan. Amin. Apa yang kita semua doakan Tuhan, Tuhan kabulkan Tuhan. Satu persatu Tuhan, kami tahu Tuhan selalu mendengar doa-doa kita Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Ya Yesus. Berkati, kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari, lebih heran Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir lewat ibadah pagi hari ini dan memberkati kami semua. Dan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu dan akan melakukan sesuai firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sabda-Mu Tuhan selalu mengubah kami Tuhan. Amin. Hadirkan kami hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. John Sambunan MA. Ya, terima kasih. Luar biasa doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo ya. Ya, sebuah kata-kata yang saya dengar tadi, firman yang mengubah hidup kita sekalian. Itu benar, saudaraku ya. Sehingga akhirnya kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, tujuan Tuhan bagi kita sekalian ya. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dalam sorotan tema yaitu misi akhir zaman. Apakah saudara saya menyadari kita sudah ada di penghujung akhir zaman? Ya, benar sekali saudaraku ya. Ini menandakan bahwa tanda-tanda zaman telah nyata, menunjukkan bahwa Yesus akan datang. Yesus bilang, kamu akan mendengar deru perang, bangsa melawan bangsa. Sudah terjadi belum? Sudah. Suku melawan suku, kerajaan melawan kerajaan ya.
Kamu akan mendengar ada gempa bumi, ada berbagai macam peristiwa, suatu kelaparan, akan sakit penyakit. Wow, itu sesuatu yang menjadi benar-benar penggenapan firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang misi akhir zaman. Selamat pagi Pak Frans Angki sudah bersama kita di pagi hari ini. Dan mari kita akan lihat nats Alkitab kita di pagi hari ini, yaitu di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan kepada sahabat kita terkasih dari Jerman, Ibu Rosalin, dipersilakan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini bagi kita semua. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Ya. Terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Amin. Saudara perhatikan ini adalah sebuah amanat agung, ya. Ini adalah perintah Tuhan bagi kita sekalian sebagai murid Tuhan, dan ini dia lakukan, dia katakan sebelum dia naik ke sorga. Ya, dia tinggal di rumahnya yang kekal untuk menyediakan tempat bagi kita semua di sana. Sebelum dia pergi ke sorga, dia perintahkan murid-murid dengan sebuah perintah yang isinya adalah karena itu pergilah. Bukan disuruh diamlah, bukan disuruh duduklah, tapi kita disuruh pergi, saudaraku. Ya, ada sebuah move on, ada sebuah pergerakan dalam diri kita. Kita disuruh pergi untuk apa? Yang pertama, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa dari bangsa manapun, di hati Tuhan cuma ada satu keinginan hati Tuhan, yaitu murid Tuhan, bukan jemaat Tuhan. Ya, kalau murid dengan jemaat itu pasti berbeda. Murid itu dia belajar dan dia akan paham, dia akan mengerti, dia akan tahu. Sementara jemaat cuma dengar, dia nggak belajar, makanya jemaat itu mudah untuk diombang-ambingkan, saudaraku. Mudah untuk dipengaruhi, mudah untuk diseret, mudah untuk bisa dihasut, mudah untuk bisa saudara-saudara dibujuk, mudah untuk bisa disesatkan. Tapi kalau murid, dia yang sudah belajar, dia paham, dia mengerti, tidak akan mudah terombang-ambingkan. Kenapa? Karena dia sudah punya pengertian, dia punya pemahaman, dia punya understanding yang begitu kuat, saudaraku. Sehingga dia tidak mudah dibodoh-bodohin, ya. Makanya Anda perhatikan dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, aneh sekali, saudaraku. Umat Tuhan, Tuhan bilang umatku binasa. Sudah jadi umat Tuhan, jadi salah satu anggota gereja tertentu, tapi ujung-ujungnya binasa. Itu kenapa? Karena umat Tuhan tidak mau belajar akan firman Tuhan, tidak mau memberi diri untuk apa? Menekuni akan firman. Itulah sebabnya mereka ketika datang pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, pengajaran yang palsu, mereka bingung dan akhirnya mereka tersesat. Mereka tergerus, mereka terhempas oleh arus pengajaran yang menyesatkan. Ya, akan muncul nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, guru-guru palsu, orang-orang yang dipakai setan untuk menyesatkan umat Tuhan. Tapi orang sebagai murid Tuhan, semua kita sebagai murid Tuhan, tugas kita itu belajar. Kalau kita belajar, kita akan mengerti. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anda perhatikan ini di ayat yang ke-20. Dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ajarlah. Berarti Bapak Ibu sekalian harus ada pelajaran-pelajaran yang perlu diberikan Bapak Ibu sekalian, ya. Semua yang hadir pagi ini maupun ibadah pagi dan malam ini bersyukur sekali. Anda dapat khotbah-khotbah pengajaran itu secara berseri, secara runut, ya, secara berurutan. Dibahas ayat-ayat itu supaya saudara-saudara bisa mengerti. Dan ini menjadi modal Bapak Ibu saudara dan saya, sehingga ketika kita disuruh untuk mengajarkan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan,
Kita sudah tidak bingung, kita sudah punya bahan banyak sekali. Untuk kita mau mengajar itu bahannya apa, saudara-saudaraku? Kita perlu ada bahan-bahan, ya. Bapak Ibu berbahagia, Anda yang selalu mengikuti ini, ya pada Zoom baik pagi maupun malam, Anda catat terus, Anda sudah punya bahan yang banyak. Suatu hari ketika nanti Tuhan kirimkan orang-orang yang haus akan firman, mereka belajar Alkitab, mereka minta untuk dibuat kelompok belajar Alkitab 5 atau 10 orang, Anda sudah punya bahan untuk mengajar mereka di situ. Amin ya. Karena apa yang Anda dengar, yang saya sampaikan, Anda catat, dan Anda tinggal ini aja, ngikuti aja. Itu luar biasa ya. Tuhan berikan kita ini sebuah kuasa. Ini adalah misi akhir zaman. Tuhan ingin semua orang menjadi murid Tuhan. Siapapun dia, setelah dia percaya Yesus, dia perlu belajar akan firman. Nah, untuk belajar akan firman ini dibutuhkan bahan-bahan yang perlu dibagikan, saudara. Makanya saya pagi dan malam terus bagikan firman Tuhan. Tidak henti-hentinya. Saya tahu ini merupakan sebuah, saudaraku, yang kasih Tuhan, investasi bagi kekekalan, saudaraku ya. Dan saya percaya firman-firman yang kau dengar, yang kau terima, yang kau resapi, yang kau catat ini akan berguna, Bapak Ibu sekalian ya. Dan engkau akan disuruh Tuhan untuk juga mengajarkan kepada orang-orang yang baru pertama kali dengar nama Yesus dan mereka ingin sekali belajar firman Tuhan. Itu sudah punya bahan yang banyak ya. Dan saya percaya ini apa yang kau dengar, apa yang kau catat ini suatu hari ini menjadi produk digital dan ini dibutuhkan orang-orang, suatu. Orang akan haus, akan lapar, akan firman. Mereka akan datang dari berbagai bangsa, mereka akan datang dari kota ke kota, mereka dari satu pulau menyeberang ke pulau yang lain. Cuma apa? Cuma cari satu saja, firman Tuhan. Untuk hal-hal yang lain mereka sudah punya, mereka sudah nikmati semuanya. Tapi firman itu, suatu, mereka akan cari, bahkan mereka akan rela membayar dengan harga berapapun mereka mau bayar. Tapi sayang pada waktu itu, saudara-saudaraku, firman sudah diangkat dari bumi dan mereka harus mengejar itu, mereka mencarinya, tapi sayang sudah tidak ada lagi. Kita bersyukur, maka ini adalah masa anugerah, zaman di mana Tuhan kasih kita kesempatan di akhir zaman ini kita belajar firman Tuhan, supaya nantinya Tuhan persiapkan kita untuk kita pergi memberitakan Injil. Berapa banyak saudara siap untuk menjadi alat Tuhan di akhir zaman ini? Lambaikan tangan. Oh, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bukan disuruh pergilah kamu pendeta, penginjil, hamba Tuhan, gembala sidang, pemimpin rohani. Pergilah. Siapapun dia, baik pendeta, baik jemaat, baik siapapun orang percaya, kita disuruh pergi ya. Menjadikan semua bangsa murid, kemudian baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu kemudian disuruh ajarlah mereka. Kita disuruh ajar mereka. Sebelum kita mengajar mereka, kita perlu diajari dulu ya. Sebelum kita jadi guru, kita jadi murid dulu. Nah, murid yang baik belajar dengan baik, setelah dia lulus, ikuti tahapan-tahapan sehingga akhirnya dia bisa dipercaya, dia punya bekal, bahan-bahan sudah ada, tinggal dia mengajar ya sebagai seorang guru. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ini sebuah jaminan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita semua. Siapa yang disertai Tuhan? Orang-orang yang mau pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dan orang-orang membaptis orang-orang lain dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kemudian siapa yang disertai Tuhan? Orang-orang yang bersedia untuk mengajar firman Tuhan. Ya, saudara sudah banyak mendengar firman Tuhan dan saudara siap untuk mengajar firman Tuhan. Jangan bilang, Tuhan aku gagap bicara. Tidak. Tuhan persiapkan kita. Musa juga dulu mengeluh. Dia juga sempat komplain. Dia takut. Tuhan, aku tidak fasih berbicara seperti abangku Harun. Tapi Tuhan bilang, siapa yang menjadikan lidah? Dan Tuhan pakai Musa luar biasa. Ya, dahsyat sekali Bapak Ibu. Ini adalah misi akhir zaman. Saudara, hati Tuhan itu adalah hati misi. Katakan, hati Tuhan itu adalah hati misi. Ya, hati misi yang menghendaki bagaimana? Agar semua manusia yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia diselamatkan. Bilang amin. Tuhan ingin apa? Semua diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Bukan jemaat. Tapi orang-orang sudah menjadi murid Tuhan ini, mereka yang sudah diajari, mereka yang diperlengkapi, mereka ini diselamatkan. Amin. Saudaraku. Nah, hal itu benar dibuktikan saat Yesus mati di atas kayu salib. Adalah bukti kasih Allah bagi semua orang berdosa dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan diselamatkan, beroleh hidup yang kekal di sorga. Nah, kita sekarang sudah ada di dalam sebuah wadah yang bernama CLCC. CLCC itu singkatan dari City, Kota.
everlasting, kekekalan. Life, hidup ya, kota hidup kekal. Community church ya, komunitas, kumpulan orang-orang percaya. Kita adalah gereja Tuhan di akhir zaman ini, dan Tuhan memberikan misinya Tuhan, misi akhir zaman untuk kita sama-sama melakukannya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang bukan menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman, saudaraku. Yang melakukan firman itulah dia yang diselamatkan. Katakan amin. Saudara-saudara, dan hal ini dapat kita pelajari terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-31 sampai 33. Nah, kita akan lihat ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian ya. Ada 3 Saya jumpai ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui apa? Misi akhir zaman. Bilang, saya siap mengetahui misi akhir zaman. Haleluya. Katakan sekali lagi, saya siap mengetahui misi akhir zaman. Ini misi siapa? Pendeta, misi gereja? Tidak. Ini misi Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang perintahkan kita, ya. Nah, siapa dia? Dia adalah orang percaya. Percaya bagaimana? Bahwa yang pertama, ini yang percaya itu ya, bahwa membangun jemaat yang damai dan hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, ini dulu misi Tuhan di akhir zaman ini. Misi Tuhan apa? Membangun jemaat yang damai dan hidup dalam takut akan Tuhan. Mari kita lihat Kisah Rasul 9 ayat 31. Silakan Bro Salim. Ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudara, ini adalah misi Tuhan. Misi Tuhan ingin supaya apa? Jemaat itu hidup damai. Bukan hidupnya dalam keadaan kacau, dalam keadaan takut, dalam keadaan tertekan. Tuhan ingin engkau hidup dalam keadaan damai. Saudara-saudaraku, damai yang sejati itu hanya datang dari Raja Damai, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. 1, penasihat yang ajaib. 2, Allah yang perkasa. 3, Raja Damai. Yang keempat, Bapa yang kekal. Wow, salah satu gelar yang dimiliki oleh Yesus Tuhan kita adalah Raja Damai. Saudara-saudara, dunia ini tidak akan pernah memberikan damai yang sejati. Yesus berkata, aku memberikan damai sejahtera kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. PBB adalah badan dunia untuk perdamaian. Tapi ingat Bapak Ibu, damai yang sejati hanya ketika engkau datang kepada Raja Damai, Yesus Kristus Tuhan. Di situ hatimu damai. Daud berkata dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hatimu tenang. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Orang-orang kaya pada bingung, orang-orang miskin pada susah hatinya, tapi anak-anak Tuhan, putrane Gusti Yesus, orang-orang percaya pada Yesus, hatinya tentram, hatinya tenang. Amin. Kuncinya dekat dengan Tuhan, ya. Dan hidup dalam takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Menjauhi kejahatan, menjauhi larangan Tuhan. Apa yang Tuhan tidak suka engkau lakukan, engkau jauhi itu. Supaya apa? Engkau boleh berbahagia. Katakan amin. Ini adalah misi Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, ya. Orang yang takut akan Tuhan itu dia diberkati Tuhan. Dan saya percaya semua kita tentunya banyak pergumulan dalam hidup ini. Pergumulan dalam masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah kesehatan, karir, bisnis, dan seterusnya, Bapak Ibu. Hidup ini memang
sebuah perjuangan, sebuah pergumulan. Tapi ingat, ketika engkau dekat dengan Tuhan, hatimu damai. Ketika engkau terus dekat dengan Tuhan, engkau hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan perintahkan berkat Tuhan turun ke atasmu. Daud berkata dalam Mazmur 23 ayatnya yang ke-6, kebajikan dan kemurahan dari Allah mengikuti aku seumur hidupku. Orang-orang yang hidup dalam damai, dalam takut akan Tuhan, dia tidak mengejar berkat lagi, tapi berkat Tuhan mengejar dia. Bahkan pada waktu dia tidur sekalipun, Daud berkata dalam kitab Mazmurnya, dia orang yang diberkati Tuhan, diberkati pada waktu dia tidur. Amin. Tidur saja sudah diberkati Tuhan, apalagi sudah bangun, sudah mengucap syukur kepada Tuhan, kau beribadah kepada Tuhan, dan engkau lihat berkat-berkat Tuhan mengikuti engkau. Katakan amin. Haleluya. Kita lihat misi Tuhan yang kedua, saudaraku. Ya, ini dia. Misi Tuhan yang kedua yaitu mengadakan misi dalam pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan kunjungan pada orang-orang kudus. Ini yang dilakukan oleh rasul-rasul. Kita lihat ya, Kisah Rasul 9 ayat 32. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Amin. Amin. Saudara, ini yang kedua, saudara, misi Tuhan di akhir zaman yaitu mengadakan pelayanan, misi dalam pelayanan kunjungan ya, saudaraku, pada orang-orang kudus, saudaraku. Orang-orang kudus itu siapa? Orang-orang yang menjadi tebusan Tuhan, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang hidupnya beribadah, hidupnya melayani Tuhan. Itu orang-orang kudus Tuhan ya. Alkitab berkata di dalam Mazmur 34, saudaraku, ayat yang ke-10 dan ayat 11, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang mencari Tuhan, itulah orang-orang kudus, tidak akan kekurangan satupun yang baik. Jadi Petrus, dia mengadakan misi dalam pelayanan kunjungannya pada orang-orang kudus. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Biasa kalau saya pergi pelayanan ke Surabaya, Ibu Lydia Eka mengajak kami pergi mengunjungi saudara-saudara yang butuh didoakan, saudaraku. Dan saya lakukan dengan segenap hati ya. Itu sudah sejak dulu, saudaraku. Sejak saya masih muda, ketika tinggal di Ambon ya, itu Pak Frans Angki tahu kita punya tempat di masa kita masih kecil ya, itu kita pergi kunjungi orang-orang, itu jalan kaki saudaraku ya, mereka tinggal di atas gunung, kita kunjungi mereka, doakan mereka, dan puji Tuhan, hasil dari kunjungan itu tidak pernah sia-sia ya. Luar biasa Bapak Ibu, pelayanan kunjungan itu penting supaya apa? Orang yang kita kunjungi itu, saudaraku, dia beroleh damai sejahtera, dia beroleh penghiburan, dia beroleh kekuatan. Waktu kita datang, kita berkata shalom. Ketika kita berkata shalom, itu artinya kita sedang menurunkan berkat, menurunkan kerajaan Allah atas keluarga yang kita kunjungi ya, saudaraku. Dan ketika itu dia dalam keadaan susah, hatinya terhibur, dalam keadaan lemah dia jadi kuat, bahkan dalam keadaan sudah putus asa pun dia mengalami pengharapan ya, dia bangkit lagi imannya, dan bahkan mereka-mereka yang sakit pun mereka dilawat Tuhan, disembuhkan Tuhan. Saya masih ingat suatu hari ketika kami pergi mendoakan seorang ibu yang pada waktu itu dia mengalami musibah kecelakaan pada saat dia keluar dari sebuah gang itu di Kediri, saudaraku ya. Tahu-tahu ditabrak dan dia jatuh, saudaraku. Tulang pahanya ini patah, Bapak Ibu sekalian ya, tulang kaki di paha ini patah, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit lalu diobati, dioperasi, saudaraku ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan itu menyebabkan dia tidak bisa berjalan, dia hanya tidur di tempat tidur saja, saudaraku ya, berhari-hari, saudaraku. Dan pada waktu kami dapat berita itu, saudara terkasih Tuhan, kami pergi mengunjungi dia, saudara. Waktu kami datang dan kami mendoakan dia, sebelum saya berdoa, saya menceritakan bagaimana Tuhan juga menyembuhkan saya secara ajaib, yang dokter sudah vonis karena musibah kecelakaan, tulang tangan, kaki patah, rusuk beberapa, ada yang patah, yang retak, tulang belakang pecah, kepala terbentur, pendarahan di otak, dada terbentur, infeksi paru-paru, dan dokter sendiri sudah hopeless, angkat tangan, tidak ada harapan hidup. Kalaupun hidup saya cacat, ya tidak bisa jalan. Kalaupun hidup, yang kedua saya tidak akan normal.
Oh Tuhan, luar biasa lewat doa-doa dari orang-orang percaya, dari keluarga, teman-teman, rekan-rekan dari pihak kapal, mereka kirim surat doa ke seluruh dunia, dan orang-orang tersebut saudara-saudara mendoakan saya sehingga akhirnya saya bisa mengalami mujizat, saya sembuh hari ini. Ketika saya selesai bersaksi dan waktu mendoakan ibu tersebut, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu bunker di itu kakinya saudaraku. Dan langsung saudara yang tadinya dalam posisi tidur, ya maaf kata tidak bisa apa-apa, cuma tidur di situ, jadi makan di situ, kencing di situ saudaraku. Tapi hari itu setelah didoakan, tiba-tiba langsung dia rasa ada bunyi di bagian tulangnya, langsung dia berdiri. Dia duduk, dia berdiri, dan saudara waktu kami pulang, dia bersama suaminya ngantar kami sampai ke teras depan, dan puji Tuhan, kami dikasih satu bingkisan ya oleh-oleh. Puji Tuhan, itu suatu keajaiban Tuhan luar biasa ya. Dan masih banyak lagi ada mujizat-mujizat yang lain yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan kunjungan ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, kunjungan ini penting sekali ya. Sehingga orang-orang yang kita kunjungi itu Bapak Ibu, mereka juga merasakan sentuhan-sentuhan kasih Tuhan. Tuhan katakan, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku dalam keadaan haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu tidak melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Dan murid-murid tanya, Tuhan, kapan kami lihat engkau lapar? Kapan kami lihat engkau haus? Kapan kami lihat engkau telanjang? Kapan kami melihat engkau dalam keadaan sakit? Tuhan katakan, apa yang kau lakukan kepada orang-orang tersebut, kamu sudah lakukan untuk aku. Saudara-saudaraku, dan ini penting sekali. Bapak Ibu sekalian, ini kunjungan secara fisik. Tapi kita pun bisa melakukan kunjungan secara online. Saudara punya HP, ya saudara bisa telepon saudaramu, temanmu, sahabatmu, telepon dia, tanya apa kabarnya. Itu penting Bapak Ibu sekalian ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya di dalam hati saya ini sebetulnya memang ada sesuatu yang masih terbawa dengan kesedihan, saudara. Ya, kesedihannya demikian karena Pak Frans Angki berapa hari yang lalu telepon saya, itu pas jam 11 malam, diberitahu sahabat terkasih hamba Tuhan Pendeta Eli meninggal. Wow, saya kaget Bapak Ibu. Dan saya belum sempat undang dia khotbah di acara Zoom ini, saudaraku ya, karena dia juga saya lihat aktivitasnya, kesibukan dengan pelayanan dia, dan memang saya lihat luar biasa dia pergi mengunjungi orang-orang itu. Wow, saya salut sekali ya. Saudaraku, saya belum sempat undang dia di acara ini, dan memang sudah berapa waktu yang lalu itu saya terasa, saya ingat dia, saya mau telepon dia, cuma nggak sempat Bapak Ibu ya. Dan akhirnya Pak Frans Angki berkata, ini beliaunya sudah meninggal. Saya kaget saudara-saudaraku. Tapi ya sudah, memang itu semua di dalam ini ya, waktu-waktu Tuhan. Orang meninggal, orang mati itu memang semua ada waktunya, saudaraku ya. Nah, mumpung Tuhan masih kasih kita hidup kesempatan, ayo kita melakukan misi Tuhan ini ya, sebelum terlambat Bapak Ibu. Lalu kemarin saya juga mendengar dari adik saya juga ada saudara sepupu, ya suaminya juga meninggal ya. Tapi saya bersyukur sebelum dia meninggal, dia sudah dengar tentang nama Yesus ya, karena dia latar belakang Muslim, seorang dari Sulawesi ya, Makassar, saudaraku, dan puji Tuhan lah, saya lihat dia sudah mulai belajar firman ya, dia lihat di YouTube intip-intip saudaraku. Apakah juga mungkin dia lihat Zoom CLCC ini saudaraku? Makanya Bapak Ibu, saya minta pada pagi hari ini, ayo kita semua bergerak, ini misi Tuhan. Saudara nanti lihat di YouTube ya, masuk di YouTube, saudara ketik Sinta Ninik, dan nanti saudara bisa memberikan subscribe, memberikan like, supaya apa? Supaya benar-benar ini acara ini benar-benar bisa berkembang dan memberkati banyak orang. Amin. Berapa banyak saudara mau supaya misi Tuhan ini bisa menjangkau banyak orang? Lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus. Kita lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Jangan lupa memberikan subscribe ya, saudaraku. Masuk ke Sinta Ninik di YouTube, ketik aja Sinta Ninik. Nanti lihat di situ. Saudara yang belum subscribe, kasih subscribe dulu. Saudara yang belum like, kasih tanda like supaya apa? Channel ini bisa berkembang, saudaraku. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, ini akan dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak orang ya. Oke, mari kita lihat misi Tuhan yang ketiga, saudaraku. Misi Tuhan yang ketiga yaitu memiliki belas kasihan. Amin. Memiliki belas kasihan bagi siapa? Bagi orang sakit. Orang sakit apa? Lumpuh. Dan mendoakan dia dengan iman. Ini misi Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 9 ayat 23. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 33. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh.
Amin. Amin. Saudara-saudara bisa membayangkan Eneas ini lumpuh. Apa yang ada di dalam hatinya? Dia mengharapkan supaya kalau bisa aku bisa sembuh, aku bisa berjalan seperti saudaraku bisa berjalan, seperti orang tuaku, seperti anakku bisa berjalan, seperti tetanggaku bisa berjalan, seperti teman-temanku bisa berjalan. Itu yang dia harapkan. Dan pertanyaannya, apakah Eneas sembuh? Jawabannya pasti. Nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya ya. Saudara, jadi ini yang Tuhan mau. Misi Tuhan di akhir zaman ini, saudara saya memiliki belas kasihan. Jadi orang itu jangan egois memikirkan diri sendiri, pikirkan juga orang lain. Ada sebuah hati yang benar-benar penuh belas kasihan kepada orang-orang yang sakit ini. Jadi ketika engkau mendoakan orang-orang sakit penuh dengan hati penuh belas kasihan, itu adalah hati Tuhan. Alkitab berkata melihat banyak orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara perhatikan ini ya, iman, percaya, yakin kepada Tuhan bersama belas kasihan. Ketika iman dan belas kasihan ini naik sama-sama dan mereka bertemu, maka itu menghasilkan kuasa Tuhan yang mendatangkan mujizat bagi orang sakit. Amin. Berdoa dengan iman saja tidak cukup, tapi harus ada belas kasihan, saudaraku. Dengan belas kasihan saja tidak cukup, tapi harus ada iman. Jadi iman dan belas kasihan itulah yang menyebabkan kuasa Tuhan dicurahkan dan orang yang sakit disembuhkan. Katakan amin ya. Makanya kalau orang punya belas kasihan itu dia punya hati Tuhan ya. Dia punya iman, itulah adalah iman yang benar, dan ketika dia punya hati Tuhan, punya iman yang benar, mujizat terjadi. Amin. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, akan bertambah besar oleh pertolongan dari Roh Kudus. Kita akan lihat ya. Roh Kudus itu Allah, Roh Kudus itu adalah Tuhan kita. Mari kita lihat. Kisah Rasul 9 ayat 31. Kisah Para Rasul 9 ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi ini hasil dari misi Tuhan yang dikerjakan 3 langkah tadi itu, Bapak Ibu, menyebabkan ini terjadi bertambah, makin bertambah besar ya. Jemaat itu jumlahnya makin bertambah besar. Kita doakan sebentar nanti, jumlah yang hadir juga makin banyak, dan saya yakin itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi, saudaraku. Dan memang ada strateginya. Kita butuh itu ya. Jumlahnya makin besar oleh pertolongan Roh Kudus. Ini dia Bapak Ibu ya. Jadi kalau jemaat hidup dalam keadaan damai, takut akan Tuhan, ini menyebabkan pertumbuhan, perkembangan ya, pertambahan semakin besar. Saya sangat yakin, dan pekerjaan besar sudah menanti kita di depan, dan saya sangat yakin Bapak Ibu. Ya, saudaraku, hal yang besar itu dimulai dengan yang kecil. Kalau kita setia dengan hal yang kecil, Tuhan percayakan kita hal yang besar. Berapa banyak saudara siap untuk mengerjakan hal yang besar di akhir zaman ini? Lambaikan tangan. Amin. Bilang saya siap. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Ini misi Tuhan. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Hasil dari misi Tuhan ini setelah kita melakukan 3 langkah iman tadi, kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia punya misi bagi pelayanan kunjungan, saudaraku. Dia tidak sekedar datang, saudaraku, untuk kunjungan biasa, hanya menceritakan masalahnya, menceritakan orang lain si A, si B, tidak, tapi dia datang untuk mendoakan orang-orang yang membutuhkan ya doa dia. Kita lihat Kisah Rasul 9 ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul 9 ayat 32, pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Amin. Ya, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida, saudaraku ya. Bukan lidah di mulut kita ini, lidah kan pakai H di belakang. Tapi lidah yang ada di sana, saudaraku ya, di wilayah Timur Tengah, saudaraku. Nah, saudara, ini pelayanan kunjungan penting ya. Ini misi Tuhan. Dan hasil yang terakhir, nanti Pak Frans Angki berdoa untuk firman Tuhan ini buat kita sekalian. Kita lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan orang lumpuh. Amin. Kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, itu ternyata Eneas disembuhkan Tuhan. Kita lihat ya, Kisah Rasul 9 ayat 33. Ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 33, di situ didapatinya seorang bernama Eneas
yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Amin. Amin. Karena lumpuh, ya, dia butuh kesembuhan, dan di ayat-ayat selanjutnya ternyata Eneas disembuhkan. Kenapa? Karena Petrus punya iman dan Petrus punya belas kasihan sehingga orang lumpuh disembuhkan Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Mungkin hari ini kita tidak lumpuh secara fisik. Mungkin iman kita sedang lumpuh. Kasih kita kepada Tuhan sedang lumpuh, pengharapan kita kepada Tuhan sedang lumpuh, mungkin keuangan kita sedang lumpuh, mungkin ekonomi kita sedang lumpuh, mungkin sesuai kasih Tuhan, keberhasilan, kemujuran kita sedang lumpuh. Nah, yang lumpuh ini perlu disembuhkan Tuhan, ya. Minta Tuhan berikan kita roh iman dan belas kasihan, mujizat terjadi. Tuhan berkati kita semua, dan Pak Frans Angki akan berdoa buat firman Tuhan ini buat kita semua. Terima kasih Pak John, Bapak Ibu. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan doa syukur kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sepanjang malam Bapak telah memberkati kami, Tuhan Yesus. Bapak telah memberikan kehidupan yang baru bagi kami pada pagi hari ini, ya Tuhan, sehingga kami boleh mengadakan ibadah Jom ini dari rumah ke rumah Tuhan Yesus di dalam satu persekutuan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak urapi kami semua yang pada saat ini hadir Tuhan. Ya, Berkati Pak John Sarbunan dengan kuasa-Mu, ya Bapa. Amin. Berkati keluarga dia, istrinya, anak-anaknya, ya Tuhan Yesus. Di dalam kekuasaan-Mu, ya Bapa. Ya. Berikan kehidupan yang baik, kesehatan yang baik bagi dia Tuhan Yesus. Semua yang baik bagi dia, ya Bapa. Untuk dia melayani-Mu, ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepadamu, ya Bapa. Doa firman Tuhan ini, ya Tuhan. Biarlah semua ini boleh terjadi dalam kehidupan kami, ya Bapa. Karena kami semua yang hadir pada saat ini merindukan-Mu, ya Bapa. Ya, Yesus. Selamatkan kami, Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki untuk doa yang sangat indah. Tuhan memberkati Pak Frans Angki. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oke, kembali kepada host kita yang luar biasa, Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Pastor John buat firman yang ditaburkan kepada kita pada pagi hari ini. Yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan kepada kita semua jemaatnya itu membawa misi di akhir zaman ini di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya untuk membangun hidup damai, hidup takut akan Tuhan di dalam hubungan kita sebagai jemaat-jemaat di gereja CLCC maupun di luar sana. Ya, Itu membangun memberitakan damai, sukacita itu kepada orang-orang yang di luar sana. Bahkan yang Tuhan Yesus inginkan misi yang yaitu mengadakan pelayanan dimanapun Tuhan memerintahkan kita harus tetap melayani, khususnya kepada orang-orang yang kudus, khususnya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Demikian juga misi yang Tuhan inginkan kepada kita untuk memiliki belas kasihan, mendoakan satu sama lainnya di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah misi yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan pada akhir zaman ini. Kita lihat di luar sana begitu banyak akan perangan, pertikaian, bencana apapun. Disitulah Tuhan mau hidup kita tergerak dan bergerak, ya. Bukan hanya bergerak saja, tapi harus bergerak di dalam kehidupan dimanapun kita berada. Disitulah Tuhan mau agar kehidupan kita menjadi misionaris yang hidup semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih firman Tuhan yang ditaburkan buat kita pada pagi hari ini, membangkitkan semangat kehidupan kita. Kita tidak hanya untuk duduk berdiam saja, tetapi Tuhan yang mau lebih lagi buat kita menjadi misionaris yang hidup dalam kehidupan kita, membawakan berita damai, sukacita, bahkan mendoakan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, doa, semangat buat mereka. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor John sudah mengaburkan berkat firman Tuhan kita pada pagi hari ini.
Kiranya firman ini benar-benar menjadikan rema buat kita dan hidup kita. Amin. Terima kasih. Yesus memberkati Pastor John Samunan di dalam pelayanannya dan di dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Terima kasih Pastor John. Amin. Dan kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu sebelum doa propetik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indriani yang sudah menaikkan doa pembuka untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga kepada Pak Frans Angki Kuara yang dari Bekasi. Tuhan Yesus memberkati Pak Frans Angki serta keluarga yang berkasih. Demikian juga kepada Omar Rosalin. Selamat malam Omar Rosalin yang sudah membacakan ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Omar Rosalin bersama keluarga besar yang ada di Jerman. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa propetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joy Putirai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Joy. Ya, terima kasih Pak Lukas kesempatan buat saya. Sama-sama. Shalom. Ya, shalom. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa propetik. Kita amini, I receive. Doa propetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa propetik 2 bagi gereja CLCC Epeliting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dirawat Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce.
Ya, terima kasih Pak John Sarbunan. Amin. Saya kembalikan ke Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Terima kasih Ibu Joyce yang sudah menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce bersama suami, anak, mantu, cucu, semuanya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce. Amin. Sama Tuhan Yesus. Ya. Selanjutnya itu pengumuman gereja CLCC yang disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Waktu kita persilakan Pak Ibu Weli. Ya, baik, makasih Pak Lukas untuk waktunya. Shalom buat kita semua. Ya, shalom Bu Weli. Bapak Ibu, mari kita mengikuti info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA, nomor rekening tertera, atau via rekening OVO dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirlah ibadah Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah pagi lebih menyegarkan. Ibadah gereja CLCC mulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini terbuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Kami mengundang Bapak dan Ibu hadir dalam ibadah CLCC Sabtu pagi yang diadakan pada Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 10.00 WIB, tempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Garing MB 68, Pondok Chandra Indah. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistewati. Mari kita semua doakan persiapan acara pernikahan dari pasangan Ivan Kumala Wibowo dan Grace Priscilla Setianto di Gereja JKI CLCC Surabaya pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 WIB bertempat di Hotel Swiss Bell Inn, Jalan Manyar, Kertuarjo, Surabaya. Info penting, harap Bapak Ibu Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday November 2023 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi saudara-saudari berbahagia. Tanggal 16 November, cucu kami Arsenia sudah dirayakan, puji Tuhan. Nanti tanggal 23 November 2023, Bapak Darmawan Lim SH dari Medan. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistewati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.
sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan Pak Lukas. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Ya, terima kasih Ibu Weli yang sudah menyampaikan pengumuman gereja secara sisi. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli, suami, Amin. anak, dan cucunya yang semua yang ada di Papua. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli, sehat-sehat selalu, semangat. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mau didoakan, yang sedang dalam berbeban berat, yang sedang sakit, Bapak Ibu bisa menuliskan doa permohonannya di depan kolom monitor ini dan nanti akan didoakan oleh hambanya Pastor John Sarbunan MA. Terima kasih. Dan sekali lagi pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana pada ibadah pagi hari ini kita yakin percaya bahwa semua ibadah kita ini kita alami yang namanya mujizat pertolongan Tuhan itu nyata ada terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, firman yang ditaburkan pun boleh menjadikan berkat buat kita semuanya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor John Sarbunan. Amin. Buat pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sarbunan bersama Ibu Sinta dan anak-anaknya, James, Johan maupun Cindy. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga bagi hamba-hamba Tuhan yang juga sudah melayani pada ibadah pagi hari ini. Ibu Joyce, terima kasih Ibu Joyce. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce. Sehat selalu bersama keluarganya. Demikian juga Ibu Weli. Terima kasih Ibu Weli. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli yang ada di Papua. Semangat. Demikian juga Ibu Indriani. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Indriani. Pak Frans Angki, terima kasih. Salam buat keluarga di Bekasi semuanya. Oma Rosalin, selamat malam. Selamat beristirahat pada malam hari ini. Salam buat Opa, Bruri, sama keluarga besar yang di Jerman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan kita pagi hari ini akan menerima berkat yang akan dinaikkan oleh Pastor John Sarbunan MA. Waktu dan kesempatan saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Kristanto. Tadi saya lihat Pak Frans Angki, tadi angkat tangan, ada yang mau disampaikan. Mungkin ada pergumulan, Pak Frans Angki. Mike bisa dibuka. Ya, Pak John, ya. Tolong didoakan aja proses pencalonan saya dan kesehatan saya, agar Tuhan bisa membuka jalan dan Tuhan bisa jalan yang baik bagi saya. Terima kasih Pak John. Amin. Terima kasih Pak Frans Angki. Kita akan doakan ya supaya semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan ya, sebagaimana teman-teman yang lain yang sudah masuk ke anggota dewan, juga Pak Frans Angki dituntun langkahnya untuk masuk ke sana. Demikian juga Pak Wahyu Hukubun ya, ponakan Bu Weli juga ingin masuk ke anggota dewan di wilayah Papua. Kita doakan supaya Tuhan tolong. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Semua yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa berkat, pulang bawa mujizat, keajaiban. Dalam nama Yesus, Engkau yang mengerti dan mengenal akan isi hati Tuhan, yaitu misi Tuhan di akhir zaman, kami doakan semua yang hadir di pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian imani saat namamu mulai disebutkan satu persatu, disitulah engkau sedang terkoneksi, engkau sedang tersambung dengan kuasa kerajaan sorga, engkau sedang terhubung dengan kuasa aliran kesembuhan dalam nama Yesus. Terima pagi ini dalam nama Yesus. Ibu Indriani, engkau terima kesembuhan. Ibu Joyce, engkau terima kesembuhan. Ibu Rosalin, engkau terima kesembuhan. Pak Frans Angki, engkau terima kesembuhan. Ibu Weli Hukubun, engkau terima kesembuhan. Pak Lukas Krisnanto, engkau terima kesembuhan. Ibu Sinta, engkau terima kesembuhan, dan engkau yang bersama dengan orang-orang yang kau kasihi, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anakmu, menantumu, cucumu, juga mengalami aliran kesembuhan. Bagi orang tuamu juga mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami doakan untuk kesehatan Pak Frans Angki, berikan dia kekuatan perlindungan sehingga dia juga akan terus berkarya, berkarir dalam nama Yesus. Semua bisa berjalan dengan baik untuk masuk ke anggota dewan Tuhan yang
mengatur Tuhan, yang sediakan dana untuk Pak Frans Angki bisa sampai ke anggota dewan. Kami percaya kalau Tuhan yang sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat seseorang, tidak ada yang bisa menurunkan, merendahkannya. Kami berdoa, jadilah kehendak Tuhan. Kuatkan hatimu Pak Frans Angki, Tuhan bersama dengan kau. Apa yang lemah dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang merasa dirinya kuat. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang sangat berarti. Percaya Tuhan, anak-anakmu saatnya akan ditinggikan, dimuliakan, dipromosikan. Kami percaya peninggian datang dari Tuhan. Saatnya malam hari ini kami akan, Tuhan Yesus, berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berikan ketenangan, kedamaian, istirahat yang tenang, nyenyak. Bagi Ibu Rosalin, Pak Bruri akan beristirahat di malam hari ini. Tuhan terima kasih, lindungi mereka semua di Jerman, anak mantu cucu, sembuhkan juga Ibu Sandra. Dalam nama Yesus, Ibu Serni akan menikah, Tuhan berkati di tahun depan. Semua boleh berjalan dengan baik. Bu Rosalin, Pak Bruri juga rencana ke Indonesia, Tuhan pertimbangkan tepat pada waktunya. Terima kasih, kami percaya untuk menantu Ibu Indriani, saudara Christian sudah disembuhkan Tuhan, tahun depan dia akan menikah dengan putrinya, Tuhan, yaitu Feli. Kami doakan semua bisa berjalan lancar. Sembuhkan juga Male, sembuhkan juga ibunya dalam nama Yesus yang ada di Lasen. Percaya Tuhan, hari ini Tuhan sembuhkan juga Oma Nana, pulihkan kesehatannya sampai di akhir hidupnya tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong Pak Lukas juga untuk sebuah proyek yang dia sedang kerjakan, semua boleh berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Tuhan kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang memuaskan untuk juga ruko, kios yang dimiliki Pak Frans Angki juga di Plaza Balikpapan. Semua Tuhan kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang sangat memuaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih juga untuk Tuhan Yesus, proyek yang dikerjakan Pak Wahyu Kubun dan juga Ibu Sinta. Tuhan tolong semua boleh berjalan dengan baik. Juga untuk Pak Umar, pekerjaannya kami doakan Tuhan kirimkan yang terbaik, order omset makin bertambah-tambah, dilancarkan, dimudahkan jalannya dalam nama Yesus. Berikan kekuatan kesana bagi Pak Umar juga. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Sebentar kami pun akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menolong kami semua. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Tuhan memberkati. Terima Selamat kasih pagi semua. Terima kasih Ya, Bu terima Lisa kasih Pak John. ya. Tuhan untuk berkati. doanya, Sama-sama. pelayanannya. Ya. Tuhan semuanya. memberkati. Bu Indriani, Bu Pak Lukas, Indri, Tuhan berkati ya. Bu Joyce, Joyce, Pak Frans Bu Angki, Rosalin, Tuhan selamat berkati dalam nama istirahat. Yesus. Tuhan berkati. Ibu Pak Sinta, Angki, Lukas, Pak terima kasih Lukas, Bu Diani Indri, Ibu Bu dan Bapak Sinta, Freddy. Johan Pak James. Lukas, Shalom Amin. buat kita Bu semua. Rosalin. Ya. Ya, Terima kasih terima semuanya. kasih. Ya. Ya, Bu Tuhan Joyce. berkati. Semangat teman-teman. Ya, Sampai jumpa nanti malam ya. ya. Tuhan berkati God kita bless you all. semua. God bless you all. Semangat. God bless you. Bye Selamat bye. beraktivitas. Bless you Ya, all. selamat beristirahat. Terima Bu kasih. Rosalin, ya. Ya, Oke. danke well. God bless Danke you. well. Oke. Oke.